Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin SSI MSI. Saya merupakan dosen D3 Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Kesehatan Universitas Kadarbangsa. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Analisis Makanan dan Minuman, yang mencakup definisi, peraturan tentang makanan dan minuman, metode analisa, dan interpretasi data. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pembelajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Analisis Makanan dan Minuman, di mana saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada DIE, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan suatu proses pembelajaran tentang bagaimana saya menyampaikan materi sehingga bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu pada CPL. CPL menurun ke CPMK, CPMK menurun ke sub CPMK, 16 tatap muka pembelajaran termasuk UTS dan UAS. Mata kuliah Analisis Makanan dan Minuman terdiri dari 2 SKS yang diajarkan pada semester 4 pada program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis pada Fakultas Kesehatan Universitas Kadarbangsa, Palembang. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu bahasa Indonesia. Tujuan mata kuliah ini membahas yang pertama adalah pengertian analisis makanan dan minuman, metode, teknik sampling, analisa makanan dan minuman, serta pengertian bahan tambah pangan, analisis alkohol, vitamin, mineral, dan zat-zat asing yang ada di dalam analisis makanan dan minuman, serta interpretasi hasil analisa. Mata kuliah ini membahas tentang konsep analisa makanan dan minuman seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, PTM, metode, dan teknik sampling analisis makanan dan minuman. Metode yang digunakan dalam analisa ini meliputi analisis gravimetri, tetrimetri, maupun instrumentasi. Analisa alkohol, vitamin, mineral, dan zat-zat asing yang ada di dalam zat makanan. Capaian pembelajaran lulusan CPL pada program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis yang diberikan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang keempat, memahami dan menjelaskan secara menyeluruh tentang pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik tentang mata pelajaran analisis kimia, analisis tentang analisis makanan dan minuman. Yang kelima, mampu memahami dan menjelaskan teknik sampling makanan, analisis makanan dan minuman dengan metode gravimetri, tetrimetri, maupun instrumental. Kemudian, pengertian bahan makanan, analisis BTM, analisis alkohol, vitamin dan mineral, dan zat-zat asing yang ada di dalam makanan. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang pertama, mahasiswa mampu memahami metode teknik sampling, analisis makanan dan minuman dengan menggunakan metode gravimetri dan tetrimetri. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian analisis makanan dan minuman. Yang ketiga,
mahasiswa mampu dan memahami menjelaskan tentang perundang-undangan tentang bahan tambah makan. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah analisis makanan dan minuman yang pertama, Adam N. dan Y. Motorjemi 2001 tentang dasar-dasar keamanan makanan untuk petugas kesehatan, penerbit buku kedokteran EGC. Referensi yang kedua, Keamanan Pangan Kepedulian Kita Bersama, PT Penerbit IBB Press Bogor yang ditulis oleh Rahayu dan kawan-kawan pada tahun 2011. Referensi yang ketiga, Penerapan dalam Industri Pangan yang diterbitkan oleh Embryo Press Bogor pada tahun 2002 yang diterbitkan oleh Winarno, FG, dan Surono. Referensi yang keempat, GMP Cara Pengolahan Makan yang Baik yang diterbitkan oleh Embryo Press Bogor yang ditulis oleh Winarno, FG, dan Surono tahun 2002. Selanjutnya, masuk ke aspek interaction. Proses interaksi antara dosen dan mahasiswa guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu Student Center Learning, yaitu SLC, di mana sistem tersebut menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan masing-masing. Sistem SLC dalam pembelajaran saya terdiri dari 3. Yang pertama, pembelajaran interaktif, yaitu menerapkan materi di dalam kelas dan menyelipkan pertanyaan. Selanjutnya, meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua, small group diskusi. Metode ini melibatkan mahasiswa dengan mahasiswa atau kelompok mahasiswa dengan pengajar untuk menganalisa, menggali, mendebatkan tentang masalah-masalah tertentu yang menjadi topik pembahasan. Yang ketiga, self-directed learning, di mana metode ini yaitu memberikan tugas belajar kepada mahasiswa seperti tugas membaca, membuat ringkasan, dan bedah jurnal. Adapun sistem yang saya gunakan yaitu Sevima Link. Menu ini bisa mengakses kelas, absensi, dan juga mengupload materi perkuliahan, melihat jadwal kuliah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah aspek assessment, yang merupakan proses penilaian kepada mahasiswa untuk mengukur secara objektif dalam penerima materi pembelajaran. Sistem pembelajaran mata kuliah Amami dilakukan secara tatap muka, metode pembelajaran aktif, menggunakan peran keaktifan mahasiswa, proses pembelajaran kolaboratif, diskusi, kelompok, dan penugasan berupa studi kasus. Yang kelima, pembelajaran mata kuliah analisis makanan dan minuman dilakukan lama pembelajaran sebanyak 16 pertemuan. Metode pembelajaran mata kuliah analisis makanan dan minuman yang digunakan bergantung dari bahan kajian dan materi pembelajaran. Sebelum ujian tengah semester akan menggunakan metode blended learning, dan pekan sebelum UAS akan berfokus pada diskusi kelompok. Yang ketujuh, bentuk perkuliahan dilakukan secara tatap muka. Yang kedelapan, evaluasi pembelajaran mata kuliah diadakannya kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. 9. Kuis interaktif sebanyak 4 kali dengan penugasan terstruktur baik secara mandiri maupun kelompok dilakukan sebanyak 5 kali. Lalu diskusi kelompok di mana penilaian didasari pada rubrik diskusi yang ada di dalamnya memuat keaktifan setiap kelompok. Yang ke-10, bobot penilaian pada mata kuliah analisis makanan dan minuman terdiri 10% kehadiran, 20% penugasan, 30% UTS, dan 40% UAS dengan total pembobatan hasil evaluasi pembelajaran. Yang ke-11, hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian secara transparan dan objektif. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan.
mengenai mata kuliah analisis makanan dan minuman. Berikut cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita akan memulai pelajaran ya pada mata kuliah analisis makanan dan minuman. Hari ini adalah pertemuan ke-9 ya pasca UTS ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan untuk bisa mengisi link absensi pada barcode di depan ini. Kemudian selain mengisi absensi melalui link, kalian juga mengisi absensi secara manual. Baik, sebelum kita lanjutkan, ini adalah refleksi materi sebelum UTS pada pertemuan ke-7 tentang lemak. Masih ada yang ingat tentang lemak? Oke, silakan. Lemak adalah salah satu jenis zat gizi yang tersusun dari molekul karbon, hidrogen, dan oksigen. Adapun fungsi bagi tubuh itu sebagai sumber cadangan energi utama, melindungi organ tubuh dan membantu penyerapan vitamin. Untuk jenis lemak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada lemak jenuh. Lemak jenuh itu contohnya mentega dan kelapa. Yang kedua itu ada lemak tak jenuh, contohnya kacang-kacangan atau buah. Betul. Bagus. Kita beri aplaus untuk Armi. Oke. Terima kasih jawabannya Armi. Tema materi kita pada hari ini adalah konsep BTP, bahan tambah pangan, dan perundang-undangan BTM ya, bahan tambah makan. Nah, pengertiannya adalah bahan tambah pangan adalah bahan yang tidak untuk dimakan ya, dan biasanya komponen khas makanan mempunyai dan tidak mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan dan pengemasan dan penyimpanan produk makanan olahan. Kemudian apa sebenarnya tujuan penambahan bahan tambah pangan di dalam makanan kita ya? Yang pertama, untuk mengawetkan makanan dengan mencegah pertumbuhan mikroba. Nah, sekarang contohnya adalah bahan tambah pangan yang alami. Seperti garam itu juga dia menambah masa simpan atau masa awet dalam produk makanan ya. Kemudian ada juga bahan sintesis yang sengaja ditambahkan ya ke dalam makanan yang tujuannya untuk mengawetkan makanan. Yang sebenarnya itu tidak boleh. Contohnya adalah formalin, ada boraks dan metilen blue dan jenis-jenis BTP yang lain. Nanti kita akan bahas pada materi selanjutnya ya. Kemudian yang kedua, membentuk makanan menjadi lebih menarik ya, dan kemudian enak dirasa di mulut. Jadi teksturnya lembut ya kan. Terus kemudian warnanya juga enak dipandang. Kemudian memberikan warna dan aroma lebih menarik. Contohnya adalah BTP alami kayak pandan ya. Jadi kalau kita makan kue yang tradisional, kalau dia kemudian warna pandan itu lebih menarik, ya kan? Kemudian yang keempat, tujuan penambahan BTP adalah meningkatkan kualitas pangan, ya. Kemudian menghemat biaya. Jadi dengan penambahan BTP ini, secara ekonomis dia akan meningkat ya penghasilannya dan juga menghemat biaya, ya. Jadi tidak mudah busuk ya. Kemudian secara ekonomisnya dia akan meningkat. Kemudian peraturan penggunaan BTP bahan tambah pangan. Yang pertama adalah pemakaian diatur oleh Departemen Kesehatan. Kemudian pengawasan diatur oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau Dirjen POM. Kemudian pengendalian pemakaian diatur oleh Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian. Bahan tambah pangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah alami,
kemudian sintesis. Jadi yang alami seperti yang sudah disinggung di awal tadi adalah bahan-bahan yang diperoleh dari alam. Ya. Dia sumbernya dari alam, mudah didapat dan kemudian harganya lebih murah, ya. Contohnya tadi ya, ada kunyit, ada rempah-rempah, kapulaga, dan semua jenis rempah-rempah yang dipakai ibu-ibu itu merupakan bahan tambah pangan. Dia menyedapkan rasa, teksturnya lebih enak, warnanya lebih warnanya lebih enak dipandang, terus kemudian baunya juga harum, ya kan? Ya, kemudian, nah ini ya buatan atau sintesis yang kalau buatan ini pasti dibuat oleh manusia yang kemudian berbahan dasar kimia, yang kemudian pasti akan memberikan dampak yang negatif terhadap tubuh kita. Ya. Contohnya adalah formalin. Ini sering ditambahkan pada produk-produk olahan seperti tahu, kemudian ikan asin, ya kan, bakso, mie, ya kan. Nah, kemudian ada boraks, ya, boraks juga sering ditambahkan ke dalam bahan tambah pangan untuk meningkatkan tadi ya masa simpannya supaya mikroba tidak tumbuh di dalam makanan. Ya, kemudian ada methylene blue dan seterusnya. Ini bahan-bahan sintesis ya atau berbahan kimia. Nah, coba dijawab pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan BTP alami? Silakan angkat tangan kalau bisa. Oke, Salma. Yang dimaksud dengan BTP alami adalah bahan tambah pangan alami, Oke. rempah. Contohnya kunyit untuk pewarna, gula untuk pemanis, garam untuk pengawet alami. Oke. Untuk yang sintesis? Sedangkan untuk yang BTP sintesis yaitu bahan tambah pangan yang diproduksi secara buatan melalui proses reaksi kimia. Contohnya formalin, rodamin B, boraks, dan lainnya. Bagus sekali. Boleh tepuk tangan Salma ya. Oke, terima kasih Salma sudah menjawab dengan benar. Selanjutnya, nah ini adalah peraturan ya perundang-undangan terkait dengan edaran BTP yang kemudian menurut Permenkes RI nomor 722 Menkes ya 1988. Ini yang diizinkan ya. Yang pertama adalah antioksidan, anti kempal, pengatur keasaman, pemanis buatan, kemudian pemutih dan pematang tepung, kemudian pengemulsi, pemantap dan pengental, pengawet, pengeras, pewarna, penyedap rasa dan aroma, penguat rasa ya. Jadi ada beberapa BTP ya yang diizinkan oleh Permenkes ini. Kemudian pemanis buatan. Yang pertama adalah bahan tambah pangan yang dapat mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat asam pada makanan. Contohnya adalah sakarin, siklamat, dan aspartam. Contohnya penggunaan sakarin ini banyak sekali di mana? Pada apa? Sakarin? Pada minuman-minuman yang kemudian dalam saset itu ya. Nah, boleh diizinkan oleh pemerintah, tetapi kita tidak boleh mengkonsumsi terlalu sering, terlalu banyak, karena akan juga menimbulkan dampak negatif terhadap tubuh kita. Siklama juga demikian, diizinkan oleh pemerintah ya, oleh Permenkes, tapi tidak boleh juga kita terlalu sering mengkonsumsi minuman atau makanan yang mengandung siklamat. Kemudian pengawet ya. Pengawet ini contohnya adalah asam asetat, asam propianat, dan asam benzoat ya. Nah, ini banyak terdapat di dalam roti ya. Nah, roti banyak sekali menggunakan asam asetat dalam pengawetannya. Nah, ini yang bahan tambah pangan yang tidak diizinkan sama sekali oleh pemerintah yang diatur dalam Permenkes 1988
Yang pertama adalah natrium tetraborats atau boraks. Mau sedikit ya, mau berapa persen pun dia tidak boleh sama sekali ditambahkan di dalam makanan ya. Yang kedua adalah formalin, dan formalin juga tidak boleh, mau dikit ya kan, apalagi banyak, tidak boleh sama sekali ditambahkan dalam makanan. Kemudian rodamin ya, dan kemudian metanil atau metanyl yellow ya. Nah, ini juga tidak boleh ditambahkan di dalam makanan. Kemudian bagaimana kita mendeteksi makanan yang mengandung pengawet ya? Jadi ini adalah deteksi untuk tahap awal untuk melihat apakah bahan makanan yang kemudian kita jumpai itu mengandung bahan-bahan berbahaya. Yang pertama adalah boraks ya. Berwarna putih mengkilat, sedikit larut dalam air, deteksi akurat diuji di laboratorium ya. Nah, jadi kalau kemudian kalian menjumpai bakso yang kemudian dia kenyal, terus kemudian lalat tidak bisa tumbuh ya, tidak mau tumbuh di sana, ya kan? Itu adalah ciri-ciri awal adanya boraks ya. Kemudian ciri-ciri selanjutnya sangat keras, susah dibelah, terlihat butiran-butiran mengkilap seperti kristal yang ada di dalam makanan itu ya. Kemudian kalau dalam bakso lebih kenyal, bila digigit akan kembali ke bentuk awalnya. Kemudian awet sampai 3 hari, ya kan? Kemudian warnanya lebih putih dan kemudian baunya terasa sangat menyengat. Ini adalah deteksi dini bahwa bakso itu mengandung bahan-bahan berbahaya, yaitu boraks. Kemudian bahan yang kedua, formalin ya. Nah, jadi formalin nama kimianya adalah formaldehida. Kemudian larut di dalam air dan sebagai desinfektan, pembersih lantai, kemudian pembersih kapal, gudang dan pakaian ya. Pada tahu ya. Jadi bentuknya sangat bagus tahunya. Kemudian kenyal, tidak mudah hancur dan awet, disimpan sampai 15 hari. Jadi kalau sudah menemukan ciri-ciri seperti ini, kalian sudah mulai deteksi dini ya. Kalau kemudian bisa-bisa bakso itu mengandung bahan berbahaya, boraks atau formalin ya. Kemudian juga ada pada bakso tadi ya, pada ikan juga ciri-cirinya kurang lebih sama ya. Kalau pada ikan, kadang ikan itu kan dia amis. Seharusnya lalat mau tumbuh di sana ya, mau hinggap di ikan itu. Tetapi kalau ikan yang kemudian mengandung formalin, ikan itu sama sekali tidak tersentuh oleh lalat ya. Oke. Di sini ada studi kasus ya. Nah, silakan sebelum kita bahas ini kalian bisa diskusi ya. Ini adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan diskusi dengan kelompoknya terkait dengan studi kasus di mana ada seorang penjual bakso ya, yang baksonya memiliki ciri-ciri seperti kita bahas pada pertemuan pada slide yang sebelumnya ya. Dia kenyal, tidak mudah basi, dan kemudian tahan disimpan selama 2 hari ya. Terus kemudian teksturnya sangat kenyal ya kan. Dan kemudian ada ciri-ciri BTP. Nah, silakan kalian baca ya. Nanti Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian diskusi kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan memaparkan hasil diskusi berdasarkan studi kasus yang ada di depan. Baik, waktu diskusi sudah habis. Gimana? Ada kesulitan? Tidak ya? Baik. Oke, silakan paparkan hasil diskusi dari kelompok 1. Baik Pak, untuk kelompok 1 itu apa yang dimaksud dengan bahan tambah pangan BTP
Menurut kami itu bahan tambah pangannya dari sintesis, Pak. Terus jenis dari bahan tambah pangannya itu adalah boraks. Karena boraks itu tidak mudah basi dan tahannya bisa 2 sampai 3 hari. Oke, baik. Ada tambahan dari timnya? Cukup. Baik. Silakan kelompok 2. Menurut kelompok 2 itu yang pertama itu pengertian BDP dulu Pak. BDP itu adalah bahan atau campuran bahan yang ditambahkan di dalam makanan untuk mempengaruhi masa simpan, warna, rasa, dan bentuk dari pangan. Untuk jenis BDP yang digunakan dalam studi kasus ini itu boraks Pak, karena boraks itu kan pada bakso itu baksonya jadi lebih kenyal, tidak mudah basi. Itu yang menarik pembeli untuk makan bakso. Baik, jadi kelompok 1 juga bakso ya, kelompok 2 juga bakso. Baik, beri plus untuk kita semua ya. Oke, baik, sudah bagus sekali. Kelompok 1 juga bagus tadi ya dalam diskusinya. Terus kemudian kelompok 2 juga bagus sekali jawabannya. Semuanya benar ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2 jawabannya benar ya, yaitu bahan tambah pangan. Terus yang digunakannya adalah jenis sintesis, yaitu jenis boraks ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sudah di penghujung pertemuan pada pertemuan 9 ini. Oke, silakan untuk mengukur pengetahuan kalian. Silakan diisi post test tentang materi bahan tambah pangan pada hari ini. Silakan, Bapak kasih waktu 3 menit ya. Baik, sudah? Oke, nanti nilainya minggu depan akan Bapak tampilkan ya, hasil post test ya, pre-test dan post testnya. Baik, untuk kesimpulan, silakan ada yang bisa menyampaikan kesimpulan materi pada pertemuan hari ini? Silakan, Joy. Baik, kesimpulan pada hari ini dari analisis makanan dan minuman terbagi menjadi 2, yaitu sintesis dan alami. Bahan tambah pangan alami adalah kunyit dan rempah-rempahan, Pak. Baik. Sedangkan bahan tambah pangan dari sintesis adalah methylene blue, formalin, dan boraks. Bagus, bagus sekali. Tepuk tangan buat Joy. Ya, terima kasih Joy. Kemudian untuk minggu depan Bapak ada tugas ya, tugas mereview jurnal yang berkaitan dengan bahan tambah pangan. Kalian bisa mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan boraks, formalin, dan juga bahan-bahan yang lainnya. Ya, baik teman-teman, adik-adik semuanya, pertemuan ke-9 sudah selesai. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Dan semoga kalian semuanya menjadi anak yang sukses. Amin. Amin. Baik, sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Saya Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat tentang cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah analisis makanan dan minuman. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah analisis makanan dan minuman. Pada program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Kesehatan Universitas Kalibangsa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dikti Saintek Republik Indonesia sebagai penyelenggara sertifikasi dosen tahun 2026. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Kalibangsa, rekan sejawat, serta mahasiswa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan pada diri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.